Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Jakarta Indonesia. Tentunya dalam syiar tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Insya Allah dengan kita berbagi pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita melaksanakan suatu sifat yang sangat dipuji oleh Allah, yaitu berbagi sesama. Inilah yang harus menciptakan sesuatu yang menguntungkan kepada kita semua. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam pengabdian kita kepada Allah dengan makom syariat hakikat dan tarekat ma'rifat, ada hal yang perlu penting kita perhatikan, yaitu puncak-puncak ketuhanan diri kepada Allah. Puncak ketuhanan diri kepada Allah itu adalah sesuatu yang terbilang dalam diri tersebut ucapan Allah. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat pengukuhan ketuhanan diri kepada Allah dan pengukuhan keumatan Allah kepada diri, dengan kita banyak melaksanakan pengenalan yang lebih hakiki. Pengenalan yang lebih hakiki yang dimaksud adalah mendapatkan pemahaman makna yang sangat berlapis, yang sangat mengagungkan dan memuliakan Allah. Bukan pemahaman yang membuat orang itu hebat, tetapi pemahaman yang membuat terangkatnya derajat diri kita. Untuk itu para jemaah sekalian, saya dalam waktu kesempatan ini mengajak dan berbagi mengenai wujud satunya Allah. Memang di alam semua umat Islam
mengatakan Allah itu satu, dan itu diakui oleh Al-Quran. Tetapi kalau kita melaksanakan pengakuan itu tanpa membuktikan jalan pengakuan itu, maka itu disebut sebuah dusta. Kalau hanya berucap, semua orang bisa Allah itu satu. Tetapi bagi orang berilmu, dia tidak puas dengan hanya mengaku tanpa dia mendapatkan kebenaran daripada kalam tersebut. Tidak ada penentangan dari umat Islam kalau Allah itu satu. Tetapi akan terjadi penentangan dari Allah kalau ini hanya berupa sebuah pengakuan, hanya ucapan saja. Ini akan terjadi ketidaksukaan dari Allah. Laksana orang yang berdoa. Orang yang berdoa kepada Allah sangat Allah sukai. Memintalah kepada Allah sangat menyenangi orang yang meminta kepadanya. Tapi Allah tidak suka kalau orang itu hanya bisa meminta dan tidak menyembah Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau hanya seseorang itu hanya mengaku Allah itu satu dan dia tidak mau tahu apa maksud satu itu dan di mana keterlibatan diri dia dalam satu itu, dan di mana hubungan batin dengan Allah melalui satu itu, dan di mana hubungan marwah dirinya dengan marwah Allah dalam hubungan yang satu. Sejauh mana kita terlibat dalam angka satu tadi, ucapan satu, sejauh mana kita di situ berlaku sebagai umat, dan sejauh mana Tuhan Allah berlaku sebagai Tuhan di wujud kata yang satu. Bagi orang yang berpikir tidak bisa menerima kenyataan, berucap tanpa menyatakan ucapannya. Laksana kita mengatakan dalam sebuah kamar ada barang, tetapi kita tidak tahu barang itu apa. Dan entah ada entah enggak juga, kita hanya dengar cerita orang. Ini yang tidak diterima bagi orang yang berpikir. Afala tufsirun, kenapa engkau tidak berpikir, kata Allah. Untuk ini kita coba melihat beberapa jawaban yang harus kita jawab, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ayat satu itu. Contoh kita lihat, katakanlah Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Dari kalimat Sa'ud Matsani ini dikatakan surat Al-Ikhlas ini adalah surat besar, induk dari segala surat. Katakanlah Allah itu satu. Bagaimana cara mengatakan Allah itu satu? Kalau itu lagi yang diulang, berarti kita mengulang kalimat itu tadi kepada orang lain atau kepada sesuatu. Tapi dengan apa kita katakan? Apakah kita memiliki bahasa lain yang tidak masuk ke dalam bahasa munajat ini? Tidak mungkin. Tapi nyatanya kita disuruh mengatakan Allah itu satu. Apa maksud mengatakan tadi? Apakah mengatakan seperti kita berbicara? Bukan tujuan daripada Allah ini mempersulit umat, tetapi bahasa Allah ini adalah bahasa bermakna. Harus kita bisa mengurai dan menjabarkan maknanya. Itu baru benar tugas kita sebagai umat, mampu menjabarkan apa yang diucapkan dan dikalamkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Tapi kalau hanya membaca ayat, baca arti dan serahkan dan sirami kepada amaliyah orang, saya rasa tidak perlu jadi ustadz juga bisa beri. Tapi kalau kita bisa menjabarkan amanah yang ada di dalam ayat itu sendiri, maka selamatlah umat. Cuma kalau kita jiping, dengar di sana, oper ke sini, baca ini terus dibacakan ke orang, apa manfaat dan faedahnya bagi umat? Karena nyatanya dia tidak tahu kenapa Allah itu satu, apa maksud Allah itu satu. Karena takut menyembah yang lain, diiyakan aja. Inilah pendusta-pendusta nikmat Allah, karena dia tidak mampu mentadabur atau mentajazus ayat tadi menjadi rububiyah. Tidak mampu dia melihat kauliyah dari ayat tersebut, maka dia terjemahkan dengan akal menurut pemikiran dia sendiri. Ini yang kita khawatirkan, pembawa-pembawa agama yang menjadikan agama adalah syarat untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi siraman rohani, inilah yang dimaksud siraman rohani. Apa bekal rohani yang bisa dimanfaatkan oleh, yang bermanfaat oleh umat dengan ayat tadi? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Bagaimana kita mencairkan situasi ayat menjadi kauliyah menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, sehingga kita bisa menerangkan proses terjadinya kodrat yang bertajali di ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syariat itu sangat penting, memunculkan suatu sababiyah atau sebuah wasilah, dan tugas ulama menjabarkan syariat ini menjadi potensi hakikat dan memperjalankan berupa wujud tarekat pada suatu tujuan bersifat ma'rifat. Tetapi ini gagal. Kenapa? Muncul penterjemah-penterjemah agama yang tidak bisa menerjemahkan amanah dalam Al-Quran. Ini membuat sebagian umat kabur mencari kitab-kitab lain, ranting-ranting lain. Dia bukan butuh pohon, ternyata dia butuh ranting, meloncat dari ranting ke ranting. Padahal Allah mengatakan, aku menanam pohon. Bukan sedikit dampak dari ketidaktahuan tentang ayat. Dampak keselamatan yang akan dialami oleh umat tergantung kepada kemampuan seorang ulama dalam mentadabur amanahnya Allah, mencari amanahnya Allah di dalam ayat tersebut. Bukan pekerjaan yang mudah, butuh guru yang hak, murid yang hak, dan ilmu yang hak. Dengan demikian para jemaah, bagaimana kita mendapatkan kalam-kalam yang sebenarnya dari syariat atau isyarat yang dikeluarkan dan berbentuk huruf? Qul huwallahu ahad. Padahal Al-Fatihah telah menggambarkan 7 sifat. Arti 7 sifat itu apa? Kita harus mampu menerjemahkan 7 makna dalam satu ayat, atau satu kata, atau satu huruf. Kita harus punya kemampuan. Kalau kemampuan kita sedikit, bagaimana kita bisa menyelamatkan umat? Penjabaran rohani, arasnya Allah meliputi kursi Allah, sehingga merebat, menjebar kemana-mana pun berupa keramatullah. Inilah nikmat yang mengauri rohani umat. Tapi kalau kita belum bisa mentaburkan nikmat Allah, hanya menyampaikan dan mengancam dan menyuruh masuk surga, tapi tidak ada yang berani bisa mati, tidak ada yang berani mau mati, tapi seleranya mencari surga. Bukankah itu salah satu kesalahan?
Karena pintu kaji itu bukan mencari sebuah alam nikmat, tapi menjadi diri yang menjadi alam sebuah nikmat. Nikmat alam diri adalah nikmatnya alam Tuhan. Allahu alam. Untuk itu kita coba melihat bagaimana kita bisa mengenal atau mengatakan sebuah kalam. Katakanlah Allah itu satu. Ini apakah suruhan dan apakah himbauan atau sebuah pernyataan? Ya, ini kita harus paham. Bagaimana cara mengatakannya? Ingat jamaah, ikhra itu bukan artinya satu membaca, tapi meyakini, melihat, memandang, nikmatilah, yakinilah, pandanglah, rasakanlah, carilah. Apapun suruhan Allah dalam kalimat tasdik itu melahirkan banyak makna. Allah, alif lam lam ha ah, kodratnya marifatul izzatullah, zatnya Allah. Qul huwallah, lihatlah zatnya Allah. Zat yang mana? Ahad atau I ahad atau A ahad, A I U. Tapi kita berhadapan dengan alif kasrah domah di atas U. Ahad, bukan I ahad, bukan A ahad, tapi U ahad. Apa kasrah alif domah di atas alif? Menjadikan alif berkodrat U. U itu sudah menandakan sifat daripada karasiahnya, sifat karajiahnya alif, yaitu batin atau rahasia. A I U. Zat, ad atau dal adalah tajalli. Kita harus mampu melihat zatnya Allah pada wujud batinnya, bertajali di dirinya sendiri. Dan kita harus melihat mana alif domah yang batin adalah tersirat, yaitu diri yang tersirat, atau disebut dengan diri rahasia. Itu yang ahad, diri rahasia yang ada di dalam zatnya Allah tubuh. Mana dikatakan diri rahasia itu? Diri rahasia atau diri yang dirahasiakan adalah diri yang diri yang ihsan. Jadi kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad, maka bertajalilah diri ihsan, melihat zat yang berkodrat batin yang terlihat. Qul huwallahu ahad, yang mana disitulah pernyataan hanya satu-satunya zat sebagai batin yang terlihat. Ahad di dalam diri rahasia.
Jamaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi yang dikatakan mengatakan itu bukan hanya melalui mulut, tetapi juga mengatakan sebuah kalam. Bisa jadi dia dinamakan judulnya dengan tasdik. Bacalah, imanilah, katakanlah, lihatlah, pandanglah, rasakanlah, pikirkanlah. Itu namanya ikhra. Ikhra, ikhra. Jadi kita harus mendirikan. Kalau yang namanya mendirikan berarti pandanglah, ketahuilah, rasakanlah. Kul hu Allah. Katakanlah aku Allah zat. Katakanlah aku zat batin yang satu yang selalu bertajali bergerak. Katakanlah aku satu wujud batin yang selalu bergerak. Itulah an-nas. An adalah batin, nas adalah bergerak atau hayat atau hidup di dalam nurnya. Untuk itu para hadirin dan hadirat, kalau kita sudah bisa menyaksikan dengan mata batin kita apa yang kita baca, maka dia telah menjadi wahyu dan ayat suci. Tapi kalau mata batin kita belum bisa melihat, seperti itu tataan daripada ma'rifat tadi. Kul hu Allah, katakanlah aku Allah zat yang potensinya adalah zat. Siapa zat itu? Zat itu adalah kodrat rohani yang ditiupkan oleh Allah, ruh pada rohani tersebut dalam kesempurnaannya. Maka jatuh menjadi kodrat Muhammad. Kulhu Allah rumah hakikat. Kalau kita lihat seperti angka 9 yang ada di atas huruf alif, menjadikan alif itu berkodrat bukan a dan i. Ada. Maka jelas sudahlah kita bisa melihat apa yang dikatakan. Berarti katakanlah itu bisa dinaikkan volumenya menjadi pandanglah, nikmatilah, ketahuilah dan lain-lain. Bisa kita naikkan volume sesuai dengan apa yang disampaikan dalam derajat tasdik, mengandung banyak makna. Itulah kerahasiaan Allah pada diri kita yang sangat kita muliakan. Jadi barang siapa yang melihat suatu rahasia Allah berwujud batin dalam zatnya, maka dia sesungguhnya telah mengatakan Allah itu satu. Karena hanya satu diri yang terlihat. Dan orang yang bisa seperti itu adalah orang ma'rifat, orang ma'rifatullah. Siapa orang ma'rifatullah? Orang yang selalu melihat adanya diri Allah, bukannya selalu dia melihat dirinya. Dia tidak melihat dirinya, melainkan dirinya Allah. Allah memang bukan sebuah diri, tetapi Allah memiliki wujud sebuah bernama diri. Naf dan naf. Nah aku fa'abatin, batinku. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Begitu pentingnya kita mengetahui rahasia-rahasia dalam bermunajat kepada Allah. Apalagi kita berkalam tentang Allah, perlu kebenaran dan dasar yang paling kuat. Kalau bagi saudaraku yang belum memahami, belajarlah. Jangan kita mencerca apa sebuah kebenaran yang orang lain mampu menyampaikan, sementara kita tidak mampu. Berarti tidak harus kita mencerca, karena itu adalah kita
berbastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kemaslahatan umat, dalam rangka menyelamatkan umat. Harus kita sampai berpikir demikian. Jangan apa yang kamu lihat apa yang disampaikan, tapi jangan juga kamu melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah siapa yang selamat dengan apa yang disampaikan. Kalau menyelamatkan butuh kenyataan. Nyataan itu yang dimaksud adalah kenyataan awal. Apa yang kita sampaikan itu harus nyata adanya. Karena apapun kebenaran itu harus nyata. Al-Malikul Haqqul, Al-Haqqul, Al-Haq, kebenaran mubin, nyata. Apapun yang kita sampaikan kebenarannya harus dinyatakan. Untuk itu, marilah sama-sama kita berpikir dan meminta petunjuk kepada Allah agar kita dan saudara kita semua diselamatkan menjadi manusia yang aman. Ya ayyuhallazina amanu, sehingganya kehidupannya telah dihinggapi oleh sebuah batin diniyah, batin Islam. Insyaallah maka dia selamat. Dengan amannya dia menjalankan amanah, maka Islam mengatakan selamat. Tentunya dalam hukum din setelah dia memperjalankan dirinya. Insyaallah jamaah. Dengan demikian tidak lagi kita membaca sebuah ayat, tapi kita sudah mampu melihat apa yang dibacakan oleh ayat. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah sekalian. Insyaallah bagi jamaah, bagi hadirin dan hadirat yang ingin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, belajar mendapatkan tutunan Buya Pasaman Timur melalui YouTube live Zoom meeting 1 kali per minggu, 1 minggu sekali insyaallah. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Dengan ikhlas lillahi ta'ala kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan bertolabul ilmi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.